apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya, Hersy Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Barangkali sebagian besar dari Anda seperti saya juga masih bertanya-tanya, apa sesungguhnya yang terjadi, kenapa kemudian Presiden Jokowi setelah sekian lama menghindari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba kemarin mengundang Surya Paloh ke istana. Dan yang juga menjadi perhatian kita semua, undangan dari Pak Jokowi ke istana itu bertemu dengan Surya Paloh itu terjadi sehari setelah Partai Nasdem menyelenggarakan apel siaga, dan Surya Paloh bersuara sangat keras berkaitan dengan kegagalan revolusi mental dan juga terhadap sikap dia yang selama ini mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dengan ide perubahan. Itu dia tidak akan menyerah kendati dia ditekan dan dia dijepit gitu ya. Oke, mari kita seperti biasa ya, ajak Anda untuk berbincang dengan analis politik dan juga militer, Bung Selamat Ginting. Assalamualaikum Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bung Hersu. Yes, ini kali ini kita tidak fokus banget kepada militernya, tetapi tetap saja ada dimensi militernya ya, ada dimensi TNI yang dalam konstelasi politik nasional ini. Dan apa sebenarnya bacaan Anda kemarin dari pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi? Ya, begini Bung Hersu, ini kita tahu bahwa pertemuan apel siaga perubahan yang digagas oleh Partai Nasdem, Presiden Jokowi tidak diundang. Biasanya dalam apel-apel siaga sebelumnya Presiden Jokowi diundang. Itu yang pertama. Kedua, kita juga tahu belum lama ada Jokowi mengundang partai-partai koalisi di istana, dan ternyata Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem tidak diundang, gitu ya. Ya, itu Lalu kemarin pada ya, bulan Mei ya. Ya. Pada saat pesta pernikahan anaknya Presiden Jokowi juga Surya Paloh tidak hadir, Bung. Nah, itu bisa diundang atau tidak diundang, yang jelas komunikasi politik keduanya renggang, itu yang bisa dibaca. Kalau yang di Solo diundang, tapi Pak Surya Paloh nggak bisa hadir dengan alasan dia sedang berobat jalan di Jerman. Dia mengirim surat pemberitahuan dia bahwa dia tidak bisa hadir. Gitu. Itu yang pada pernikahan. Ya. Artinya memang dari 3 pertemuan spesial itu tidak hadir. Jadi pertemuan kemarin ini, petang kemarin itu menjadi menarik, apalagi dilakukan setelah terjadinya reshuffle kabinet, pelantikan menteri dan wakil menteri serta one team press. Yang menarik adalah memang dari 3 menteri Nasdem, Menkominfo ini di reshuffle, tapi karena memang ada peristiwa spesial hukum, sehingga mau tidak mau harus diganti. Tapi yang menarik dalam pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh, setidaknya saya membaca bahwa Jokowi, walaupun barangkali politik itu kan tidak selalu harus diutarakan, tapi paling tidak bisa dibaca bahwa saya tidak memecat 2 menteri Anda dari Partai Nasdem, tapi menteri Anda tetap di bawah kabinet saya, sehingga seharusnya ini bisa dipahami. Nah, bagaimana memahaminya? Bagaimana memahaminya artinya bahwa ya tidak ada masalah antara Presiden Jokowi dengan Nasdem, kan gitu. Jadi jangan kemudian diartikan bahwa terjadi konflik antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh, dan buktinya adalah 2 menteri Nasdem masih berkuasa. Nah, di sini saya ingin menggambarkan mereka bahwa ikut rapat kabinet ya, Bung Ginting ya. Dan hari ini Siti Nurbaya Bakar dan Syahril Yassin Limpo ikut dalam rapat kabinet. Artinya Jokowi ingin tetap mengatakan bahwa saya masih kingmaker. Bukankah Surya Paloh juga mengatakan bahwa partainya mendukung koalisi pemerintahan sampai dengan 2024. Artinya sekarang belum 2024. Nah, di situ kemudian ada hubungan-hubungan atau komunikasi
yang bisa diinterpretasikan. Interpretasikannya adalah Surya Paloh dengan sendirinya juga menjadi kingmaker yang cukup naik posisinya paling nggak di koalisi perubahan itu, bahwa dia masih punya kaki di kekuasaan walaupun satu kakinya juga bersama teman di koalisi oposisi. Jadi nilai tawar yang dimiliki Surya Paloh di dalam koalisinya semakin tinggi. Nah, ini tidak dimiliki oleh Demokrat atau PKS begitu ya. Dan sekaligus juga ingin mengatakan kepada semuanya bahwa saya bisa bermain politik tanpa baper, kira-kira gitu Bung Hersu. Ya, Padahal kemarin kalau ya, ya. kita lihat bagaimana pidato Surya Paloh itu kritik keras. Misalnya revolusi mental tidak sesuai dengan harapan yang dicita-citakan, kan seperti itu. Ya, 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 Kemudian ya. banyak ya sayang seribu sayang gitu kan. Hmm. Harapan tidak menjadi kenyataan. Itu Hmm. kan keras ditujukan kepada Jokowi juga. Bahkan Surya Paloh mengatakan bahwa walaupun dengan berbagai deraan kami tidak menyerah, kami tidak menyerah, kami tidak menyerah. Artinya itu pesan langsung kepada Jokowi bahwa dia tidak akan menyerah dalam konflik ini, Bung Hersu. Oke, nah menarik Nah, banget, dan di satu sisi dia juga bisa menjelaskan kepada koalisi, gua dengan mudah kalau kalian posisi gua sangat kuat, jadi bargaining sama gua, kalau enggak gua masih bisa balik lagi loh, gitu kira-kira gitu ya, Bung ya, persis. Jadi saya ingat teori konfliknya Gustav Dahrendorf ini. Dia mengatakan bahwa konflik politik itu akan muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem politik. Oleh sebab itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu atau kelompok yang tidak terhubung dengan sistem politik. Jadi ini pasti ada kaitannya dengan sistem politik. Jadi tafsir dari simpulan pernyataan Dahrendorf ini bisa mewakili bagaimana manuver para kingmaker yang mewakili parpol dikendalikan dalam upaya memenangkan pemilu legislatif. Ini yang harus dipahami, dibaca oleh publik adalah Jokowi ini adalah ketua umum, Bu. Ketua umum gabungan partai-partai koalisi. Ini yang harus dipahami, gitu kan. Nah, bukan oke lah dia petugas partai di PDIP, tapi dia sesungguhnya ketua umum gabungan koalisi partai. Jadi di situ ada Nasdem, ada P3, ada Golkar, termasuk juga ada PAN. PAN dan lain-lain, termasuk Nasdem itu. Jadi gua masih berkuasa, kira-kira gitu. Karena itu manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai kingmaker itu tentu saja untuk meraih dukungan publik, karena berdasarkan paparan teori itu jelas ada relasi politik di dalam struktur sosial yang ditentukan oleh kekuasaan Jokowi, karena dia punya sanksi, Bung, punya kemampuan memberikan sanksi sebagai pemilik kekuasaan dan juga memberikan perintah untuk meraih keuntungan. Artinya dia bisa memberikan sanksi, saya copot menterimu, kan kira-kira begitu. Tapi ini kan tidak dicopot menterinya Nasdem. Artinya Jokowi masih juga memberikan pesan kepada koalisi perubahan dan koalisi perubahan bahwa dia masih kingmaker dan masih mengendalikan konflik politik di sini. Begitu Bung Hersu. Jadi satu sisi itu dia tetap bisa mengendalikan koalisi perubahan melalui Surya Paloh, melalui Nasdem gitu ya. Tapi ya betul. Tapi Jadi bagai juga orang kemudian apa kaitannya ini ya dengan menegangnya hubungan dengan PDIP sebagai partai yang dia tempat bernaung gitu, dia sebagai petugas partai. Karena kemarin itu kalau tadi ada bicara soal reshuffle, mengapa kemudian Jokowi lebih banyak memberikan jatah itu kepada para relawannya, bukan menawar porsi pada partai-partai pendukungnya? Nah, begini Bung Hersu. Jadi ini memang ada konflik kepentingan yang tidak dapat dihindari dari
relasi kekuasaan Jokowi dengan partai-partai yang mendukungnya. Saya melihat begini, eh, yang selama ini aktif mendorong terjadinya reshuffle kabinet justru adalah PDIP. Tapi dalam reshuffle kabinet ini, justru PDIP tidak mendapatkan apa-apa. Yang mendapatkan ceruk kekuasaan justru adalah relawan-relawan, bukan partai politik. Jadi ternyata ini sebuah model politik baru yang akan dijalankan, maka tidak semua harus berkumpul lewat partai politik atau kepentingan politik, tapi relawan menjadi sebuah lembaga atau kelompok penekan politik yang bisa mendapatkan kekuasaan juga. Nah, di sini kita tahu bahwa Menkominfo itu pernah di PDIP, Bung Hersu. Budi Ari ini bukan lagi orang PDIP, tapi pernah menjadi maksud orang Anda PDIP. Menteri sekarang ini, Menkominfo Ya, sekarang, Budi Ari. Menkominfo yang baru ini adalah kan ketua tim Projo, pemenangan relawan Jokowi yang paling besar. Gitu ya. Jadi ini sebuah hadiah yang sebenarnya kita akhirnya melihat bahwa kita tidak mendapatkan second kabinet yang dijanjikan Jokowi, bahwa kabinet ini akan diisi oleh kelompok profesional, dan kalaupun dari partai politik juga katanya second kabinet, ternyata tidak. Karena tidak memenuhi kriteria bagaimana mungkin bisa menjalankan pemerintahan yang tinggal 1 tahun aja, tidak memenuhi persyaratan untuk ini seorang profesional untuk duduk di posisi itu, kan tidak. Jadi memang ini adalah hadiah kekuasaan kepada timnya yang di luar PDIP. Artinya dia memberikan hadiah-hadiah politik kepada pendukungnya di luar partai. Jadi Jokowi juga ingin mengatakan sesungguhnya bahwa yang mendukung saya itu jauh lebih banyak daripada yang mendukung saya lewat PDIP. Ya. Setidaknya kita tahu, Bung Hersu, dalam pemilu lalu PDIP meraih 19,33%, itu jumlahnya sekitar 27 juta jiwa. Tapi Jokowi dipilih oleh 55% pemilih presiden, artinya sekitar 87 juta. Jokowi melihat bahwa tanpa PDIP saya dapat suara sampai lebih dari 40%, kira-kira gitu. Kira-kira gitu, 20 sampai 80 kan artinya ada ada sekitar 60 juta yang memilih saya bukan orang PDIP. Di sini Jokowi ingin mengatakan juga kepada PDIP bahwa saya bisa kuat loh tanpa partai. Sekaligus barangkali menjawab bahasa batin dia yang mungkin tidak merasa enak dengan julukan-julukan petugas partai itu, Bung Harsu. Jadi dia ingin mengatakan seperti itu, bahwa saya juga cukup kuat untuk bisa mengendalikan peta politik nasional sekarang ini menjelang pemilihan umum. Jadi Surya Paloh masih bisa dia kendalikan. Karena kemarin juga terjadi pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Artinya dua macan yang cukup kuat di koalisi itu dia bisa kendalikan. Kemudian juga yang menarik adalah bagaimana kemarin ternyata biasanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri selalu hadir dalam upacara-upacara pelantikan menteri, tapi kemarin tidak hadir, Bung Hersu. Ya, memang tidak hadir ya, Pak Ibu Megawati. Ya, tidak hadir. Kemudian sore kemarin juga ada Hasto yang bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, tapi tidak bertemu dengan Presiden Jokowi. Ini diartikan bahwa Jokowi untuk sementara mengabaikan Hasto, padahal Hasto itu membawa suara dari pesan dari Megawati begitu. Ya, tapi kan Hasto mengklaim bahwa sebelum reshuffle itu Ibu Megawati sudah diberitahu oleh Jokowi bahwa
akan ada reshuffle dan yang masuk itu adalah Ari Budi ini. Ya, ini yang misteri Bung Hersu. Kenapa itu tidak muncul dari kemarin? Ini kan Hmm. seperti Hmm. ketika ada peristiwa gitu ya, eh, eh, tidak ada yang dituduh, tapi kemudian mengakui seperti Hmm. ada suara kentut, tapi tidak ada yang mengaku kentut, tapi tiba-tiba ada yang datang. Bukan saya yang kentut loh, kira-kira Hmm. begitu. Hmm. Jadi Hmm. diartikan bahwa sesungguhnya Jokowi dalam reshuffle kali ini tidak melibatkan partai-partai koalisi, Bung Hersu. Ya, 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 ya. Tidak melibatkan, termasuk tidak melibatkan PDIP untuk menyorongkan orangnya. Jadi dia ini form adalah orang-orang yang di bawah kendalinya Jokowi, sekaligus Bung Hersu, kalau saya baca ini sekaligus Jokowi menunjukkan bagaimana dia sedang mengendorse Erick Thohir, karena orang-orang Erick Thohir masuk juga di dalam Ya. kabinet saat ini, begitu Bung Hersu. Ya, oke. Nah, ini menarik ya, kita sebenarnya kalau mau detailnya ini menarik, tapi kita mungkin akan fokus pada pertarungan di antara kubu-kubu ketua umum ini ya, Bung Ginting. Iya, iya. Apakah kemudian dengan cara memanggil Pak Surya Paloh itu, dan kemudian kalau tadinya kan kita cuma menduga dua saja ya pertemuan dengan Pak Surya Paloh itu, satu dia ditodong atau dia dirangkul gitu ya. Kan kalau Iya, ditodong iya. itu artinya, nah, tapi kita kesimpulannya begitu tahu bahwa oh ternyata menterinya Nasdem sampai sekarang masih aman, bahkan hari ini masih tetap ikut rapat kabinet, ya berarti dia dirangkul gitu ya, Surya Iya. Paloh. Dan apakah dengan begitu artinya sekarang Jokowi itu justru memperkuat blok dia, kubu dia menghadapi Megawati dengan merangkul Surya Paloh? Bisa jadi Bung Hersu, karena sebelumnya orang membacanya dengan pernyataan-pernyataan Hasto itu yang tidak akan pernah berkoalisi dengan PKS, dengan Demokrat, kemudian juga mendorong reshuffle kabinet dari orang-orang atau menteri dari Nasdem, itu diartikan bahwa Nasdem PDIP sedang menjadikan Nasdem seperti Demokrat, mendemokratkan Nasdem gitu kan. Ternyata persoalannya adalah pemegang kendali adalah Jokowi, bukan PDIP. Nah, Jokowi ternyata setelah itu justru bertemu dengan Surya Paloh, yang bisa dibilang leader di koalisi perubahan ini, Bung Hersu. Kembali lagi akhirnya sifat kekuasaan Jokowi itu muncul. Sifat kekuasaan ini kan apa namanya, terdiri dari position power dia dan personal power. Dia ingin menunjukkan bahwa kekuasaan dia ini uh, sudah dia miliki dan dia bisa kendalikan organisasi. Jadi sifat kekuasaan yang ada pada diri Jokowi juga dia bisa me, memberikan jabatan, kemudian bisa mencopot jabatan, dan juga dia sudah bisa memberikan semacam uh, hadiah-hadiah yang itu bisa kemudian mempengaruhi pihak lawan untuk tunduk pada keinginannya. Nah, ini personal power Jokowi sekarang sedang dimunculkan, Bung Hersu. Selama ini barangkali ketika kemarin apel siaga itu Jokowi sepertinya diam saja. Dan yang menarik kemarin itu adalah pertanyaan Jokowi kepada Surya Paloh. Ini pengakuan Surya Paloh hari ini ya, bahwa Presiden Jokowi menanyakan kepada Surya Paloh siapa yang mau jadi wakilnya Anies. Itu menarik, Bung Hersu. Menarik karena kemudian uh, Surya Paloh tertawa. Dia menjawab, yang bisa menjawab adalah Pak Anies, artinya Anies Baswedan yang bisa menjawab pertanyaan itu. Ini Iya. kan juga Diplomatis juga ini ya. menjadi, iya, diplomatis. Ini keduanya menggunakan personal power yang hampir sama gitu ya, bahwa personal power yang diarahkan kepada keduanya itu
justru akhirnya menciptakan hubungan yang harmonis. Hmm. Ini kan bayangkan dalam suara yang bergetar ketika apel siaga, kemudian tapi bisa mengendalikan emosi. Hmm. Saya kira ini sebuah komunikasi politik yang baik, tidak baper dan bisa merenggangkan, bisa menetralisasi, Bung. Oke, Jadi hubungan kekuasaan ini tidak dilakukan dengan tegang, bisa oke. bisa Pertanyaan, cair ya, walaupun pertanyaan saya, Bung berbeda Ginting. pilihan gitu kan. Ya. Pertanyaan saya, Bung Ginting, apakah dengan Pak Jokowi menanyakan siapa calon wakil presidennya Pak Anies itu, pertanyaan saya ada dua. Apakah itu satu itu merupakan pengakuan akhirnya Pak Jokowi realize bahwa oke, kalau gitu kita silakan Anies untuk maju pada Pilpres gitu, dia tidak akan halang-halangi lagi. Kedua juga ini memberikan sinyal kepada SBY, karena bagaimanapun juga selama ini kan kelihatan sekali bahwa SBY dan AHY itu sangat sangat ingin menjadi wakilnya Anies Baswedan, dan sinyal-sinyalnya juga mengarah ke situ. Gitu. Ya, yang Anda kemukakan betul, Bung Hersu. Jadi saya melihat bahwa ya semoga saja, Bung Hersu, bahwa ini sinyal baik bahwa Anies tidak akan dijegal dan tetap bisa maju, supaya kemudian kehidupan demokrasi kita akan semakin baik, itu semakin banyak. Kita tidak berharap seperti misalnya eh, eh, presiden threshold 0% atau segala macam, tapi faktanya sekarang adalah ada tiga yang ingin maju, dan kalau tiga-tiganya bisa maju, kenapa tidak? Gitu. Jangan ada penjegalan-penjegalan yang nantinya membuat sakwasangka luar biasa. Nah, hubungan Jokowi dengan Presiden SBY menurut saya selama ini tidak terlalu kentara konflik seperti hubungan antara Megawati dengan SBY yang sulit cair untuk bertemu. Ya, Toh SBY dan Jokowi juga dalam beberapa kesempatan justru sering bertemu begitu ya. pada Memang saat ada ini. Ya. sinyal, ya betul, memang ada sinyal bahwa ada keinginan betul dari Demokrat supaya pasangan Anies Baswedan ini adalah AHY. Gitu ya. Tapi kalau dilihat dari awal, kalau memang bisa dari awal dideklarasikan, kenapa tidak? Tapi kan ini tidak dideklarasikan, berarti ada masalah sebenarnya, Bung Hasu. Ada masalah yang belum clear di antara tiga partai itu, sehingga antara PKS, Demokrat, dan juga Nasdem. Jadi publik akan melihat bahwa persoalannya bukan hanya di luar koalisi, tapi juga bisa di internal koalisi. Ya. Ya. Jadi orang akan melihat jangan-jangan konfliknya di dalam gitu. Nah, Oke. kan sampai AHY juga bilang kalau misalnya bukan AHY, apakah Demokrat akan meninggalkan koalisi atau tidak? Dan AHY balik bertanya. Nah, sebaliknya kalau AHY yang menjadi wakil presiden, apakah akan ada koalisi yang keluar dari situ? Ini kan menjadi menarik, Bung Hesu. Nah, jadi sampai saat ini semuanya masih cair, apalagi pertemuan antara AHY dengan Puan Maharani, Ya. kemudian Prabowo dengan SBY, itu orang mengartikan bahwa pertarungan itu kan bisa berlangsung dua putaran. Jadi masih sangat mungkin koalisi itu terjadi di putaran kedua. Gitu. Jangan kemudian Ya. Ya. dari sekarang sudah pasang barrier seolah-olah tidak ada komunikasi politik yang bisa bertemu. Tetap Ya. ada bisa bertemu untuk meraih sama-sama sumber kekuasaan itu. Ya. Apakah dengan begitu kita sebenarnya hari ini bisa membaca bahwa skenario awal yang diinginkan oleh Jokowi dan juga diinginkan oleh PDIP, hanya dua pasang calon saja, itu sudah berantakan, karena tadi itu hubungan antara Ibu Megawati dengan Jokowi juga sekarang sudah berantakan. Karena itu mereka tidak mau langsung head to head gitu ya. Jadi kan kita simpulkan ketika Puan bertemu dengan AHY, itu juga menunjukkan bahwa Puan mendukung majunya Anies dan AHY gitu ya, dengan catatan nanti kalau Ya, kalian kalah kita bisa bergabung begitu. Tapi begitu itu Pak Jokowi ambil alih juga begitu, dia memberikan sinyal pada Surya Paloh
bahwa oke, kita jalankan Anies Baswedan tetap maju, tapi kamu masih Anda masih kan abang dia nyebutnya ya sebagai abangnya, abang masih tetap bersama kami ya nanti kalau putaran kedua. Kira-kira begitu ya, Bung Ginting ya. Iya, betul betul. Jadi masih cair betul ya. Jadi Hmm. bagaimana pelaku politik ingin mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara unik itu, Bung Hersu. Hmm. Ini model-model politik di Indonesia ini menjadi menarik karena tipologinya agak berbeda dengan di negara-negara lain. Kita tidak pernah membayangkan bahwa akan ada peristiwa seperti ini. Hmm. Peristiwa di mana kemudian presiden misalnya cawe-cawe ingin juga tetap Ya. melanggengkan kekuasaannya lewat tangan-tangan orang lain. Hmm. Kita tidak pernah bisa membayangkan itu ketika kemudian dulu Gus Dur lengser, kemudian Megawati lengser, dari mulai Habibie lengser segala macam, Hmm. sampai juga SBY lengser. Hmm. Baru kali ini kita menemukan bagaimana Jokowi masih ingin menunjukkan kingmaker-nya bahwa dia bisa melakukan apapun termasuk tidak memberikan kebebasan kepada lawan politiknya untuk bisa uh, meraih kekuasaan. Tapi orang tetap saja membaca, Bung Hersu, uh, dalam reshuffle kabinet ini Jokowi melakukan ambigu politik, misalnya uh, tidak mendukung ini, tidak mendukung itu, tapi dia punya niat-niat yang lain. Misalnya juga kita lihat bagaimana One Team Press yang sekarang muncul, ada Jan Farid. Jan Farid adalah pihak yang berseberangan dong dengan Romi Harmuzi itu, yang sekarang begitu aktif menyorongkan Sandiaga Uno ke Hmm. PDIP begitu. Nah, Hmm. sementara Jan Farid ini adalah kubu yang berbeda, diberikan Dulu tempat pada juga dulu dia di ketika dia P3 dia pendukung Prabowo, tapi Bung Ginting jangan salah. Mungkin bisa aja di situ kepentingannya bertemu gitu. Iya, ini ada kepentingan yang bertemu. Jadi memang eh, akan sangat tergantung bagaimana kemudian posisi-posisi ini. Jadi P3 menurut saya juga sekarang sedang diuji. Hmm. Apakah akan tetap di PDIP atau tetap di koalisinya Jokowi? Karena KIB yang dibentuk waktu itu kan memang sebenarnya adalah eh, koalisi yang dibangun Jokowi di luar PDIP, dan ternyata setelah Ganjar dideklarasikan oleh PDIP, tiba-tiba P3 masuk ke jalur sana dan meninggalkan Golkar dan PAN. Kan tinggal Golkar dan PAN ini, Bung Hesu. Ya, ya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang kira-kira mengendorse tiba-tiba P3 masuk ke kubu PDIP, keluar dari jalurnya Jokowi. Kan Termasuk ini berarti ada Bung Ginting. kekuatan. Sorry, saya potong Ya, Anda sebentar. Kalau ngomongin ini, termasuk juga Perindo. Mengapa tiba-tiba ke PDIP padahal dia kan waktu itu sempat bikin geger bahwa ketika dia mengklaim bahwa 7 juta warga etnis Tionghoa itu akan mendukung siapapun presiden pilihannya Pak Jokowi. Padahal sekarang Pak Jokowi cenderung ke Pak Prabowo. ya betul. Di sini sebenarnya juga ingin mengatakan di reshuffle kabinet ini juga kelihatan bahwa Jokowi tetap lebih sangat dekat dengan Prabowo, Bung Hesu, daripada kemudian dengan Ganjar begitu ya. Bahkan kemarin ini kan muncul spanduk-spanduk di Jawa Tengah, bagaimana kemudian spanduk ini dipertanyakan oleh banyak pihak ketika ada spanduk Jokowi mendukung Ganjar Pranowo, tapi di sisi lain ada gambar Jokowi bersama Prabowo itu muncul di mana-mana balihonya kan, dan beserta Gibran, Bung Hersu. Jadi ini kemudian menandakan bahwa ada pertarungan keras di antara kubu PDIP dan kubu Jokowi untuk kemudian saling klaim bahwa misalnya tadi ada pernyataan bahwa Budi Ari itu dilantik sebelumnya Jokowi sudah mengabarkan itu.
Saya kira kalau kalau diberitahu itu seharusnya dari kemarin ada informasi, tapi kan ini tidak. Ya, Jadi ya. memang betul Bung Hersu, ini juga menarik ketika kemudian Perindo ke sana, Hmm. ke ke kubu Ganjar, padahal sebelumnya Perindo juga sangat-sangat dekat dengan Prabowo kan begitu Bung Ya, Hersu. betul. Ya, Jadi ya. sama dengan bagaimana Perindo kemudian eh, Nuranya Oso Hmm. mendukung Ganjar, Hmm. ini juga diartikan bahwa ini ini apakah sudah berani menyimpang dari pengaruhnya Presiden Jokowi? Kita juga akan melihat peta ini, apakah kemudian eh, akan ada balik badan, karena kan ada tawanan juga Bung Hesu, tawanan dari PDIP kepada Muhaimin Iskandar. Kalau misalnya Anda eh, tidak mendapatkan tempat di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, kami menyiapkan tempat buat Anda, kan begitu. Ya, ya, Dan ya, sampai ya, ya. sekarang Hmm. sedang direncanakan pertemuan antara Muhaimin dengan Megawati. Atau pertemuan Megawati dengan Prabowo juga sampai sekarang belum terjadi. Ini orang ingin menunggu bagaimana komunikasi politik ini berjalan di tengah persaingan. Jadi sebenarnya pasti maksudnya saling mempunyai agenda masing-masing yang belum Ya. tentu agenda itu bisa dikelopkan dalam satu piring gitu, Bung Hersu. Ya, dan kita lihat sekali bahwa dalam sekarang ini relasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu kelihatan sekali bahwa PDIP sekarang itu di bawah tekanan ya, Bung Selamat Ginting Iya, ya. iya, iya. Ya, tetapi pertanyaan saya kan mereka juga tetap berusaha untuk selain menawarkan itu, apakah peristiwa hari ini ketika tiba-tiba saja Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar itu dipanggil oleh Kejaksaan Agung itu dalam kasus ini kasus yang lama sebenarnya, kasus soal Iya, iya. CPO itu muncul lagi. Apakah ini bagian dari upaya PDIP untuk memperluas pengaruhnya, karena bagaimanapun juga Kejaksaan Agung itu identik dengan PDIP gitu. Iya, makanya seperti saya bilang tadi Bung di awal, Hmm. eh, kalau kita lihat teori konfliknya Dahrendorf itu, tidak ada individu atau kelompok yang berdiri sendiri. Ini pasti konflik ini juga terkait dengan sistem politik. Jadi ada kaitannya itu. Bukankah kemarin juga ramai bahwa akan ada reshuffle terhadap Jaksa Agung gitu kan? Bahwa wakil Jaksa Agung akan naik. Ini kan orang akan melihat bahwa di BTS ini banyak konflik, banyak kemudian pihak-pihak yang terlibat. Belum lama seorang aktivis Irma Huta Barat juga mengatakan bahwa ada dana mengalir ke Komisi 1 DPR, ada dana mengalir ke BPK, ke pimpinan BPK dalam kasus BTS ini. Jadi begitu banyak dana mengalir, maka kemudian konflik ini babaliet gitu Bung Hersu. Jadi makanya kemudian sampai Kejaksaan Agung juga dijadikan alat tawar bagi pihak-pihak tertentu untuk menekan siapapun, sama dengan bagaimana KPK digunakan Yes. untuk menekan siapapun. Kira-kira gitu Bung Hersu. Jadi hukumnya lebih menonjol, ada pesan politik di situ, ada kepentingan politik, ada pertarungan politik terkait dengan kontestasi pemilu. Yes. Oke. Jadi apa yang bisa kita simpulkan ini, Bung Selamat Ginting, dengan pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi itu? Ya, saya ingin mengatakan lagi bahwa Jokowi masih ingin Mencoba ya. menunjukkan Ya, mencoba ya bahwa artinya. dia adalah masih kingmaker. Dia Hmm. masih bisa mengendalikan konflik politik melalui relasi-relasi politiknya di koalisi-koalisi, baik yang eh, masih dekat maupun dengan relasi politik dengan Surya Paloh yang sudah setengah hati begitu. Ini Yes. kan tafsir manuver politik Jokowi ini tetap saja bahwa dia masih tetap mengendalikan politik untuk memenangkan pemilu 2024 ini dengan manuver-manuver yang pengorganisasiannya juga perlu dukungan publik
karena kita tahu dia menggunakan kelompok relawan politiknya sebagai bagian dari apa namanya, memberikan stigma kepada lawan politiknya bahwa dia masih kuat dan dia bukan sekedar bebek lumpuh yang dituduhkan begitu. Jadi Yes, Pak. ini menjadi bagian dari sifat inherent konflik politik yang masih dia kuasai, dan dia ingin ada integrasi politik di koalisi yang akan didorong dia untuk memenangkan pemilu nanti. Begitu, Bung Hersu. Walaupun sebenarnya hal ini harusnya satu, pertama itu tidak perlu terjadi karena ini adalah periode kedua dari masa jabatannya. Seharusnya ribut-ribut ini tidak perlu terjadi ya, Bung Slamet Ginting. Yang kedua, Ya, dengan Pak Jokowi mencoba menunjukkan bahwa saya masih bisa mengendalikan itu juga sebenarnya kita bisa membaca tersirat ya bahwa sebenarnya Pak Jokowi sudah tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kan gitu, karena itu dia perlu menunjukkan bahwa dia masih bisa mengendalikan. persis, Bung Hersu. Kan sebenarnya kalau kita bicara di dalam pemilu itu, yang netral itu kan juga adalah pejabat negara, birokrasi termasuk sipil dan militer. Itu kan harusnya dalam posisi netral, orang-orang yang digaji melalui dana APBN, APBD, posisinya harus netral. Seharusnya kan begitu. Tapi di dalam kenyataannya kan tidak begitu. Jadi secara diam-diam bagaimana mengendalikan kekuasaan, secara diam-diam dia kemudian membuat aturan untuk mempertahankan kekuasaannya, dan secara diam-diam juga membuat fenomena-fenomena agar apa yang dilakukan seolah-olah menjadi sebuah hal yang biasa yang tidak melanggar netralitas sebagai pejabat publik, begitu, Bung Hersu. Baik, terima kasih Bung Slamet Ginting, analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Sampai ketemu lagi Bung Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Je suis comme ça dans la vie, je renie jusqu'à mon sang et je ne sens plus qui je suis, il n'y a plus d'innocent. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute